mereka lakukan saat ini? Saat ini, mereka sedang melakukan aktivitas belajar atau kegiatan belajar. Kegiatan belajar itu sangat memerlukan motivasi. Tanpa motivasi, kegiatan belajar tidak akan berlangsung dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan motivasi belajar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendalaman materi ini, silakan simak video berikut ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kegiatan belajar? Kegiatan belajar merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, kegiatan tersebut adalah tindakan yang membantu dalam proses pembelajaran seperti mengajukan pertanyaan, mengungkapkan ide, menyelesaikan tugas, dan memberikan jawaban yang bijaksana kepada guru. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu merupakan proses transformasi yang dibawa melalui interaksi yang dikenal dengan kegiatan belajar. Belajar itu yang berkaitan dengan pembelajaran yang meliputi sadar, praktis, konstruktif, tahan lama, dan mencakup semua aspek perilaku secara utuh. Adapun jenis-jenis aktivitas belajar. Pertama, belajar arti kata. Artinya, memahami makna kata yang digunakan. Yang kedua, belajar kognitif. Belajar ini berhubungan dengan masalah mental seseorang. Yang ketiga, menghafal. Di sini, suatu kesan harus tersimpan secara baik dan tersusun secara urut. Yang keempat, belajar teoritis. Di sini, kita belajar untuk menyusun kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial tertentu. Dan yang kelima, belajar konsep belajar. Ini melibatkan stimulus, rangsangan, respon atau tanggapan, dan bentuk umpan balik atau feedback. Yang keenam, belajar kaidah, yaitu bila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang mereferensikan suatu keteraturan. Jenis belajar ini cocok untuk tingkat mahasiswa atau mahasiswi. Yang ketujuh, belajar berpikir, yaitu aktivitas kognitif yang dilakukan secara mental untuk memecahkan suatu masalah melalui proses yang abstrak. Yang kedelapan, belajar keterampilan. Belajar keterampilan yaitu melakukan rangkaian gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Dan yang terakhir, ada belajar estetika. Adalah proses mencipta melalui penghayatan yang berdasarkan pada nilai-nilai seni. Learning motivation is the driving force to stimulate certain learning activities that come from within and also from outside the individual so as to grow the spirit of learning. Motivasi belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar dan memegang peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Motivasi belajar tidak hanya menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang baik, tetapi mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar. FYI, motivasi belajar itu dapat diukur loh. Yang pertama, ada durasi belajar, yaitu dari seberapa lama waktu yang kita gunakan untuk belajar. Yang kedua, ada sikap terhadap belajar, yaitu kecenderungan perilaku kita terhadap belajar. Apakah senang, ragu, ataupun tidak senang. Yang ketiga, ada frekuensi belajar, yaitu dari seberapa sering kita belajar dalam periode tertentu. Yang keempat, ada konsistensi dan kegigihan terhadap belajar. Kalau kita ulet dan punya niat yang kuat, maka kita dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar kita. Yang kelima, ada loyalitas terhadap belajar. Seberapakah kesetiaan dan keberanian kita dalam mempertaruhkan tenaga, biaya, dan pikiran secara optimal. Dan yang terakhir, ada visi dalam belajar, yaitu dengan target belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Oke, next. Factor affecting learning motivation. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu berasal dari diri siswa, seperti kondisi jasmani dan rohani, kemampuan siswa,
atau perhatian yang terlihat dari perasaan yang biasa dikenal dengan mood. Nah, dan konsentrasi belajar yang dapat mempengaruhi motivasi belajarnya. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang berasal dari luar diri siswa. Misalnya upaya guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa, atau fasilitas belajarnya, atau kondisi lingkungan di sekitar siswa, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarganya. Nah, kemudian, adakah hubungan motivasi dengan belajar? Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling berkaitan dengan hasil belajar kognitif siswa. Hasil belajar kognitif merupakan evaluasi terhadap suatu hasil belajar yang telah dilakukan oleh seorang guru. Semakin tinggi motivasi siswa, maka semakin meningkat pula aktivitas belajarnya. Nah, gimana? Teman-teman udah paham belum dengan video yang kami jelaskan tadi? Semoga video kami tadi bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Semoga